Saya harap Pak Presiden Jokowi agar mencopot atau mereshuffle Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, karena banyak kontroversi selama dia menjabat menjadi Menteri Pendidikan. Dan saya lihat juga belum ada gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh Pak Nadiem Makarim selama dia menjabat. Tentu banyak sekali orang-orang di luar sana, para akademisi yang lebih berkompeten daripada Pak Nadiem. Jadi jangan ragu-ragu Pak Jokowi, ini adalah periode kedua Pak Jokowi. Jadi pastikan setiap kementerian mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, apalagi pada saat pandemi ini. Kementerian-kementerian yang banyak kontroversi, kementerian-kementerian yang tidak berprestasi, sikat, reshuffle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya ngomong panjang lebar, saya mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Itu berarti teman-teman sudah ngebantu anak-anak yatim piatu. Karena saya niatkan dari awal saya bikin channel ini, jika ada rezeki yang datang dari channel ini, Trias Photo Production, sebagian rezekinya akan saya kasihkan, akan saya sampaikan akan saya sumbangkan ke anak-anak yatim piatu. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Berarti teman-teman sudah ngebantu anak yatim piatu. Dalam video ini saya akan coba memberikan komentar acara Indonesia Lawyers Club ILC 28 Juli 2020 yang disiarkan di TV One, dipandu oleh Bung Karni Ilyas, dengan judul Muhammadiyah NU PGRI mundur, memprotes Nadiem memberi hibah konglomerat. Jadi tema diskusi pada ILC 28 Juli 2020 adalah membahas tentang Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan coba menyampaikan bahwa sedari awal saya kurang setuju dengan penunjukan Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan. Karena satu, masih muda, terlalu muda kalau menurut saya. Kedua, meskipun tidak tersirat atau tersurat atau bukan sebuah aturan yang menjadi keharusan, biasanya Menteri Pendidikan itu dari kalangan akademisi, profesional, dan dari tokoh Muhammadiyah. Itu biasanya seperti itu. Kalau Menteri Agama biasanya dari NU. Jadi dengan ditunjuknya Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan, berarti ini sudah keluar dari sebuah kebiasaan yang selama ini terjadi. Kalau soal pinter, oke, pinter. Dia lulusan Harvard University, tapi
untuk menjadi seorang menteri pendidikan bukan cuma pinter, tapi adalah pengalaman, karena pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting di negara kita. Ini adalah sebuah kementerian yang boleh dikatakan bisa menentukan masa depan anak-anak kita. Saya membaca pikiran Pak Jokowi itu agar dalam dunia pendidikan terjadi sebuah terobosan-terobosan yang out of the box. Makanya ditunjuklah Nadiem Makarim, orang yang sukses dalam dunia usaha, pinter, cerdas, muda, dan sukses dalam dunia usaha, terutama ojek online ya. Dan ternyata setelah menjadi Menteri Pendidikan, banyak sekali kontroversi yang dibuat oleh Nadiem Makarim. Paling enggak satu itu tentang wacana penghapusan UN, ujian nasional. Yang kedua, penghapusan tunjangan guru, menghapus tunjangan profesi guru. Dan yang terakhir adalah mengenai POP. POP itu program organisasi penggerak. Nah, ini yang sekarang lagi viral dan menjadi topik pembahasan banyak kalangan dan diprotes, terutama oleh Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ada sesuatu yang kurang baik, bermasalah dalam program POP ini, program organisasi penggerak. Salah satunya adalah payung hukum yang belum jelas. Kedua adalah proses seleksi yang tidak transparan. Dan yang ketiga adalah diduga adanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Seharusnya yang mendapat dana bantuan POP ini adalah organisasi-organisasi yang memang berperan dalam dunia pendidikan dan organisasi yang kurang mampu, kurang dana. Tapi ternyata Pak Nadiem malah diduga memberikan dana, bahkan mengajak sebuah lembaga atau organisasi yang dimiliki oleh konglomerat, yang seharusnya mereka itu malah harusnya memberikan bantuan CSR kepada masyarakat, tapi malah sama Pak Menteri diajak dalam program POP ini. Jadi ada sesuatu yang kurang pada tempatnya kalau menurut saya. Loh, kenapa saya mengomentari ini? Ya karena saya masyarakat. Sedangkan dana POP ini adalah menggunakan APBN yang notabene adalah duit masyarakat. Jadi saya ada hak juga untuk mengomentari ini. Ada sebuah kebijakan yang kontroversi dan bisa berpotensi merugikan masyarakat karena tidak berpihak ke masyarakat dan tidak transparan. Jadi nggak mungkinlah Muhammadiyah, NU, dan bahkan PGRI keluar dari program POP ini tanpa alasan yang kuat. Pasti mereka punya alasan yang kuat. Salah satunya itu proses seleksi yang tidak transparan dan diduga adanya konflik kepentingan. Begitu. Nah, banyak sekali orang seperti Pak Fadlizon, mungkin Caimin, anggota DPR Komisi 10, bahkan Hidayat Nur Wahid, dan banyak sekali orang yang memprotes kebijakan ini. Dan beberapa berharap agar Nadiem dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan. Jadi
saya harap Pak Presiden Jokowi agar mencopot atau mereshuffle Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, karena banyak kontroversi selama dia menjabat menjadi Menteri Pendidikan. Dan saya lihat juga belum ada gebrakan-gebrakan yang dibuat oleh Pak Nadiem Makarim selama dia menjabat. Tentu banyak sekali orang-orang di luar sana, para akademisi yang lebih berkompeten daripada Pak Nadiem. Jadi jangan ragu-ragu Pak Jokowi, ini adalah periode kedua Pak Jokowi. Jadi pastikan setiap kementerian mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, apalagi pada saat pandemi ini. Kementerian-kementerian yang banyak kontroversi, kementerian-kementerian yang tidak berprestasi, sikat, reshuffle, jangan pikir panjang. Ini demi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi harus memberikan legasi dalam periode kepemimpinan yang kedua ini. Tanpa legasi maka Bapak tidak akan dikenang. Untuk membuat legasi, Bapak harus punya pembantu-pembantu yang benar-benar kompeten dan punya kerja yang nyata, gebrakan-gebrakan yang nyata, program-program yang berpihak kepada masyarakat. Sekali lagi, yang penuh kontroversi, tidak berprestasi, copot. Oke lah, Pak Nadiem punya program, tapi program itu harus dibicarakanlah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Begitu, jadi nggak asal bikin program. Dan proses seleksi, rekrutmennya harus transparan, terbuka. Itulah yang diharapkan oleh saya sebagai masyarakat dan banyak sekali orang lain tentunya yang berharap seperti itu, yaitu agar APBN tidak disalahgunakan atau digunakan tapi tidak tepat sasaran. Sekali lagi, masih banyak guru honorer yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Banyak sekali anak-anak pinter yang putus sekolah. Banyak sekali gedung-gedung sekolah yang rusak. Banyak sekali sekolah-sekolah yang memerlukan buku-buku pelajaran. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan beasiswa. Nah, itulah yang seharusnya diutamakan. Kesejahteraan guru, fasilitas-fasilitas sekolah, itu yang seharusnya diutamakan. Jadi buat Pak Nadiem, mohon direview kembali kebijakan mengenai program organisasi penggerak ini. Seberapa besar manfaatnya, seberapa besar mudorotnya, harus dihitung benar-benar. Dan Bang Karni Ilyas, terima kasih sudah mengangkat tema ini, karena tema ini benar-benar penting, menyangkut masa depan anak-anak kita dalam dunia pendidikan. Buat teman-teman para pecinta Indonesia Lawyers Club, saksikan Indonesia Lawyers Club 28 Juli 2020 hanya di TV One. Tema diskusi ILC malam ini adalah Muhammadiyah, NU, PGRI mundur, memprotes Nadiem memberi hibah konglomerat. Buat teman-teman pecinta ILC, jangan lupa saksikan tanggal 28 Juli
2020 jam 8 malam hanya di TV One. Oke Bang Karni, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.